Ini adalah cerita tentang pemuda pencari madu hutan ini tak sengaja bertemu merak berwarna hitam putih hingga keajaiban besar ini terjadi. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas desa Sumberjati. Rumah-rumah bambu tampak basah oleh embun, sementara suara ayam jantan bersahutan memecah keheningan. Dari sebuah gubuk sederhana di tepi desa, seorang pemuda kurus berusia sekitar 23 tahun keluar sambil memanggul keranjang rotan di punggungnya. Pemuda itu bernama Indra. Wajah Indra tampak lelah, tetapi sorot matanya selalu jernih. Rambutnya hitam kusut, kulitnya gelap terbakar matahari, tanda seseorang yang lebih sering hidup di alam daripada di rumah. Setiap pagi, Indra melakukan rutinitas yang sama, berpamitan kepada ibunya, mengikat tali di pinggangnya, lalu melangkah menuju hutan. Bagi warga desa, hutan adalah tempat yang menakutkan. Namun bagi Indra, hutan adalah tempat mencari hidup. Ibunya, Maksari, berdiri di depan pintu sambil memegangi dada. Penyakit paru-paru yang dideritanya membuat napasnya sering terengah. Meski begitu, ia selalu berusaha tersenyum setiap kali Indra hendak berangkat. "Hati-hati, Indra, jangan serakah. Ambil secukupnya saja," pesan Maksari lirih. Indra mengangguk. Ia menunduk hormat, mencium tangan ibunya, lalu melangkah pergi. Dalam hati, Indra berdoa agar hari ini ia mendapatkan madu yang cukup untuk membeli obat ibunya. Sejak ayahnya meninggal tertimpa pohon di hutan 5 tahun lalu, hidup Indra berubah drastis. Ia berhenti sekolah, meninggalkan mimpinya, dan memilih menjadi pencari madu hutan liar, pekerjaan yang penuh risiko, tetapi paling cepat menghasilkan uang. Tak banyak orang desa yang mau melakukan pekerjaan itu. Lebah hutan dikenal ganas, pohonnya tinggi menjulang, dan jalurnya berbahaya. Salah sedikit, nyawa taruhannya. Namun Indra berbeda. Ia tidak hanya mencari madu, ia menghormati hutan. Sebelum melangkah masuk, Indra selalu berhenti di batas hutan. Ia meletakkan keranjangnya, menangkupkan tangan, dan berbisik pelan. "Nyuwun sewu, kula namung nyuwun rejeki kang diparingi Gusti. Mboten badhe ngrusak." Angin berdesir lembut, dedaunan bergoyang seolah menjawab. Indra melangkah masuk. Di dalam hutan, cahaya matahari terpecah oleh kanopi pepohonan tinggi. Bau tanah basah dan getah kayu memenuhi udara. Suara burung dan serangga berpadu menjadi irama alami yang menenangkan, meski menyimpan bahaya tersembunyi. Indra berjalan dengan langkah hafal. Ia mengenal jalur-jalur kecil yang tak terlihat oleh orang awam. Bekas luka di lengannya menjadi saksi betapa sering ia diserang lebah atau tergores duri. Hari itu, Indra menemukan sarang madu di pohon randu tua. Sarangnya besar, madu menetes perlahan seperti emas cair. Ia tersenyum lega. Dengan hati-hati, Indra memanjat. Ia menyalakan asap dari daun kering untuk menenangkan lebah. Tangannya bergerak pelan, tidak merusak sarang, hanya mengambil bagian yang cukup. "Cukup segini, sisanya untuk kalian," gumamnya. Saat ia turun, Indra menyadari sesuatu yang berbeda. Hutan terasa lebih sunyi. Tak ada suara burung. Tak ada angin. Bahkan lebah pun tampak menjauh. Indra berhenti melangkah. Nalurinya sebagai anak hutan merasakan keganjilan. Ia menoleh ke arah timur, ke bagian hutan yang jarang ia datangi. Di sanalah hutan larangan berada. Wilayah itu dikeramatkan oleh warga desa. Konon, siapapun yang masuk tanpa izin akan tersesat atau tidak pernah kembali. Ayah Indra dulu selalu melarangnya mendekat ke sana. Namun hari ini, entah mengapa, Indra merasakan panggilan aneh.
Dari kejauhan, ia melihat kilauan samar di antara pepohonan, seperti cahaya putih bercampur hitam. Indra mengedipkan mata, mengira itu hanya pantulan matahari. Tapi cahaya itu bergerak. Jantung Indra berdegup kencang. Ia ragu. Langkahnya terhenti. Peringatan ibunya termiang di telinga. Namun bayangan obat ibunya yang hampir habis membuatnya menelan ludah. Sedikit saja, aku cuma lihat, ucapnya pada diri sendiri. Ia melangkah mendekat. Semakin ke dalam, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin. Tanahnya lembab dan lunak. Pohon-pohon berdiri lebih rapat, seakan membentuk dinding hidup. Indra melihat jejak kaki burung besar di tanah. Jejak itu tidak seperti ayam hutan atau burung biasa. Jarinya panjang, kukunya dalam. Indra berjongkok, menyentuh jejak itu. Seketika, bulu kuduknya berdiri. "Burung apa ini?" bisiknya. Tiba-tiba, terdengar suara kepakan sayap dari kejauhan. Berat, dalam, menggetarkan dada. Indra berdiri perlahan. Di saat itulah, ia menyadari satu hal yang membuat napasnya tercekat. Ia tidak sendirian di hutan itu. Dari balik pepohonan, sepasang mata mengawasinya. Hitam dan putih. Dan tanpa Indra sadari, langkah kecilnya hari itu akan mengubah seluruh hidupnya, membawa keajaiban yang tak pernah ia bayangkan, dan menjadikannya bagian dari rahasia besar yang dijaga hutan sejak ratusan tahun lalu. Indra berdiri kaku di antara pepohonan. Napasnya tertahan ketika sepasang mata hitam putih itu perlahan menghilang di balik semak belukar. Hutan yang tadi sunyi kini terasa menekan, seolah setiap batang pohon mengawasinya. Ia menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Tenang, mungkin cuma burung besar," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun langkah kakinya tak mampu mundur. Ada kekuatan tak terlihat yang menariknya semakin ke dalam hutan larangan. Tanah di bawah telapak kakinya terasa lebih dingin, seolah menyimpan denyut kehidupan yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Pepohonan di wilayah ini menjulang lebih tinggi, batangnya hitam kecoklatan, dililit akar-akar besar seperti ular yang membeku. Lumut hijau tebal menempel pada hampir semua permukaan, membuat hutan tampak tua, terlalu tua. Indra berjalan perlahan, setiap langkah diambil dengan penuh kehati-hatian. Ia tidak berani berbicara, bahkan bernapas pun ia atur pelan. Di kepalanya, cerita-cerita lama yang sering didengarnya dari para tetua desa berputar kembali. Tentang orang yang masuk ke hutan larangan lalu pulang tanpa ingatan. Tentang suara burung yang bisa meniru tangisan manusia. Tentang makhluk penjaga yang hanya menampakkan diri pada orang-orang tertentu. Angin tiba-tiba berhembus. Dedaunan bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan. Indra berhenti, menoleh ke segala arah. "Aku hanya lewat, aku tidak berniat jahat," ucapnya lirih, lebih seperti doa. Langkahnya terhenti di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri sebuah pohon besar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Batangnya putih pucat dengan garis-garis hitam alami seperti lukisan. Akar-akar pohon itu mencuat ke permukaan tanah, membentuk pola melingkar menyerupai gelang raksasa. Di cabang paling atas, Indra melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak. Sarang madu. Namun bukan madu biasa. Warnanya keemasan pucat, berkilau seolah memantulkan cahaya dari dalam. Lebah-lebah besar berwarna gelap mengitari sarang itu, tetapi mereka tidak tampak agresif. Justru, mereka terbang pelan, teratur, seakan menjaga sesuatu yang lebih penting daripada madu itu sendiri. Indra tahu betul,
Sarang seperti ini adalah impian setiap pencari madu. Nilainya bisa mencukupi kebutuhan hidup berbulan-bulan. Namun, jantungnya berdegup tidak wajar. Ada sesuatu yang terasa salah. Indra meletakkan keranjang rotannya di tanah. Ia berdiri mematung cukup lama, menimbang antara kebutuhan dan firasat. Wajah ibunya terbayang, napasnya yang sesak, batuk yang tak kunjung sembuh. "Aku hanya ambil sedikit untuk ibu," bisiknya. Dengan tangan gemetar, Indra mulai memanjat pohon itu. Anehnya, lebah tidak menyerangnya. Bahkan ketika asap yang biasanya ia gunakan tertinggal di bawah, lebah-lebah itu hanya menyingkir memberi jalan. Semakin tinggi, Indra merasakan hawa hangat yang lembut. Seperti berada di dekat perapian, bukan di puncak pohon hutan. Ia memotong sebagian kecil sarang, sangat sedikit, lalu memasukkannya ke dalam wadah. Saat itulah, tanah bergetar halus. Indra hampir kehilangan keseimbangan. Ia berpegangan kuat pada dahan. Dari kejauhan, terdengar suara kepakan sayap, lebih dekat dari sebelumnya. "Us!" Suara itu begitu kuat hingga dedaunan berguguran. Angin berputar mengelilingi pohon. Lebah-lebah tiba-tiba terbang menjauh, meninggalkan sarang kosong. Indra menoleh ke arah sumber suara. Di antara pepohonan, sesosok makhluk berjalan perlahan ke arah tanah lapang. Langkahnya anggun. Bulu-bulunya memantulkan cahaya, berwarna hitam pekat dan putih bersih, menyatu dalam pola sempurna. Tubuhnya besar, lebih besar dari merak biasa. Kepalanya tegak, matanya tajam namun tenang. Merak hitam putih. Indra turun tergesa-gesa, hampir terjatuh. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia langsung berlutut. Naluri terdalamnya menyuruhnya untuk menunduk, menghormati makhluk itu. Merak itu berhenti beberapa langkah di depannya. Ia mengembangkan ekornya perlahan. Bulu-bulu panjangnya membentuk kipas raksasa dengan pola mata bercahaya. Udara di sekitar mereka bergetar lembut. Indra tidak berani mengangkat kepala. "Nyun Sewu, aku tidak tahu, aku tidak berniat lancang," ucapnya terbata-bata. Merak itu tidak bersuara. Namun, Indra merasakan tekanan hangat di dadanya, seperti ada suara yang berbicara langsung ke dalam hatinya, tanpa kata, tanpa bahasa. Indra menangkap satu perasaan jelas, ujian. Saat merak itu melangkah lebih dekat, Indra melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Sayap kiri merak itu terluka. Ada kawat jerat yang menjerat pangkal sayapnya. Darah gelap menetes ke tanah, meresap ke akar pohon putih hitam itu. Indra mendongak. Matanya berkaca-kaca. "Siapa yang tega melakukan ini?" gumamnya. Merak itu menatap Indra lama, seolah menunggu keputusan. Apakah Indra akan lari? Atau mengambil kesempatan? Atau memilih jalan yang paling berbahaya, menolong? Angin kembali berdesir. Hutan menahan napasnya. Indra perlahan berdiri. Tangannya gemetar saat ia melangkah mendekati makhluk agung itu. Aku akan menolongmu. Kalau kau mengizinkan," katanya lirih. Merak hitam putih tidak bergerak. Ia hanya menatap Indra dengan mata yang seolah bisa melihat hingga ke dasar jiwanya. Dan di saat itulah, Indra sadar. Langkah apapun yang ia ambil sekarang akan menentukan nasibnya, bukan hanya sebagai pencari madu, tetapi sebagai manusia. Indra berdiri di hadapan merak hitam putih itu dengan tubuh kaku, seolah setiap ototnya menolak bergerak. Di hadapannya bukan sekadar burung besar, makhluk itu memancarkan wibawa yang membuat napas Indra terasa berat.
Ekornya yang mengembang perlahan menciptakan bayangan hitam dan putih di tanah, seperti simbol keseimbangan yang hidup. Hutan di sekeliling mereka terdiam. Tak ada suara serangga, tak ada desir daun. Seakan seluruh alam menunggu satu keputusan kecil dari seorang pemuda pencari madu. Indra menelan ludah. Tangannya yang gemetar perlahan bergerak ke arah pinggang, meraih pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong sarang madu. Pisau itu sederhana, gagangnya sudah aus, namun tajam dan bersih, selalu ia rawat dengan baik. "Aku tidak akan menyakitimu," ucap Indra lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Ia berlutut perlahan agar posisinya lebih rendah dari merak itu. Setiap gerakan ia lakukan dengan sangat hati-hati. Sedikit saja gerakan kasar, makhluk itu bisa menyerang atau pergi, dan Indra tidak tahu apa yang akan terjadi jika itu terjadi. Merak hitam putih itu menatapnya tanpa berkedip. Mata itu tidak liar seperti hewan terluka pada umumnya. Tatapannya tenang, dalam, dan penuh kesadaran, seolah memahami maksud Indra. Dengan langkah pelan, Indra mendekat. Bau darah merak itu tercium samar, anehnya tidak amis. Lebih mirip bau tanah basah setelah hujan. Indra merasakan dadanya sesak melihat kawat jerat yang menekan sayap merak, membuat bulu-bulunya rontok dan luka semakin dalam. "Tenang, sebentar saja," bisiknya. Saat Indra menyentuh kawat itu, jari-jarinya terasa panas, seperti menyentuh logam yang baru keluar dari api. Ia mengaduh pelan, namun tidak menarik tangannya. Dengan hati-hati, Indra memotong kawat jerat itu sedikit demi sedikit. Setiap potongan kawat terasa seperti memotong ketegangan yang mengikat udara. Saat kawat terakhir terlepas, merak itu mengibaskan sayapnya pelan. Dari luka itu, darah mengalir lebih deras sejenak, lalu perlahan berhenti. Indra segera merobek ujung bajunya tanpa ragu. Ia melilitkan kain itu pada luka merak, membalutnya sebisanya. "Maaf kalau sakit," ucapnya, matanya berkaca-kaca. Merak hitam putih itu menundukkan kepala. Paruhnya hampir menyentuh dahi Indra. Saat itu terjadi, Indra merasakan aliran hangat menjalar dari ubun-ubun ke seluruh tubuhnya. Dadanya bergetar, matanya berkunang-kunang. Bayangan-bayangan aneh memenuhi pikirannya. Ia melihat hutan yang masih perawan, sungai jernih mengalir tanpa sampah, manusia dan hewan hidup berdampingan. Ia melihat pohon putih hitam itu berdiri sejak ratusan tahun lalu, dan merah hitam putih menjaga keseimbangan alam dari generasi ke generasi. Indra terhuyung. Ia hampir jatuh, namun merak itu menahan tubuhnya dengan sayap yang masih sehat. Air mata Indra mengalir tanpa ia sadari. "Apa ini?" gumamnya. Merak itu mengeluarkan suara pelan, bukan suara burung, melainkan dengungan rendah yang bergetar di dada Indra. Suara itu seperti doa kuno yang tak pernah ia dengar, namun entah mengapa terasa akrab. Angin bertiup kencang. Langit yang tadinya cerah mendadak meredup. Awan gelap berkumpul di atas hutan larangan. Pohon-pohon bergoyang, akar-akar mencuat lebih tinggi, seolah bangkit dari tidur panjang. Merak hitam putih itu perlahan mengembangkan ekornya sepenuhnya. Cahaya hitam dan putih menyembur keluar, menyilaukan mata Indra. Tanah bergetar lebih kuat. Indra terjatuh ke tanah, matanya terpejam rapat, tubuhnya gemetar hebat. Dalam cahaya itu, Indra mendengar suara, jelas kali ini. "Kebaikanmu tidak akan kembali dengan sia-sia." Suara itu bergema di dalam kepalanya, bukan dari luar. Indra mencoba membuka mata, namun cahaya terlalu terang. Ia merasakan tubuhnya ringan, seolah terangkat. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan sosok-sosok besar berdiri di antara pepohonan,
seperti penjaga tak kasat mata. Lalu, segalanya menjadi sunyi. Ketika Indra terbangun, cahaya telah menghilang. Hutan kembali seperti semula, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Merak hitam putih itu sudah tidak ada. Namun di tanah, tepat di tempat Indra berlutut tadi, tergeletak sehelai bulu merak. Bulu itu besar, indah, berwarna hitam dan putih yang bersih, seolah tidak tersentuh debu. Saat Indra menyentuhnya, bulu itu terasa hangat dan berdenyut lembut. Indra menoleh ke sekeliling. Sarang madu yang tadi ia ambil kini telah utuh kembali, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Lebah-lebah terbang tenang, tidak agresif. Indra terdiam lama. "Aku tidak bermimpi, kan?" bisiknya. Dengan hati-hati, ia menyimpan bulu itu di saku dadanya. Perasaannya campur aduk antara takut, kagum, dan haru. Ia tahu, sejak detik itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Saat ia melangkah keluar dari hutan larangan, matahari mulai condong ke barat. Anehnya, Indra tidak merasa lelah sama sekali. Tubuhnya ringan, pikirannya jernih. Namun di dalam dadanya, ada satu keyakinan kuat yang tumbuh. Ia telah terikat dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan keajaiban besar itu baru saja dimulai. Langit mulai berwarna jingga ketika Indra keluar dari batas hutan. Sinar matahari senja menembus sela pepohonan, seolah memberi jalan pulang bagi seseorang yang baru saja melewati ujian besar. Anehnya, kaki Indra melangkah ringan. Tidak ada rasa lelah, tidak ada nyeri otot seperti biasanya setelah seharian mencari madu. Keranjang rotan di punggungnya terasa lebih berat dari biasanya, bukan hanya karena madu yang dibawanya, tetapi juga karena perasaan yang sulit ia jelaskan. Dadanya hangat, jantungnya berdetak tenang, dan pikirannya jernih, seperti baru saja dibersihkan dari kegelisahan lama. Saat ia menoleh ke belakang, ke arah hutan larangan, Indra merasa seolah ada sesuatu yang memperhatikannya. Bukan dengan niat buruk, melainkan seperti tatapan penjaga yang memastikan ia selamat sampai tujuan. Ia menunduk hormat tanpa sadar. "Terima kasih," ucapnya lirih. Desa Sumberjati tampak tenang ketika Indra tiba. Asap dapur mengepul dari rumah-rumah, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan suara lesung terdengar dari kejauhan. Namun, beberapa warga yang melihat Indra sekilas berhenti beraktivitas. Ada yang berbeda. Langkah Indra lebih tegap. Wajahnya tampak tenang, sorot matanya lebih dalam dari biasanya. Beberapa orang saling pandang, berbisik pelan. "Indra kok, beda ya hari ini?" Ia, kayak habis mengalami sesuatu. Indra tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum kecil dan terus berjalan menuju rumahnya. Begitu membuka pintu, Maksari sudah duduk di dipan bambu, terbatuk pelan. Wajahnya pucat, napasnya berat. Melihat itu, hati Indra teriris. "Ibu," panggil Indra cepat. Maksari menoleh. Saat melihat Indra, matanya membesar sedikit. "Endra, kok wajahmu cerah begitu? Apa kamu tidak apa-apa?" tanyanya heran. Indra mendekat, menggenggam tangan ibunya. Tangannya hangat, lebih hangat dari biasanya. Maksari terkejut kecil. "Kamu demam?" tanyanya cemas. Indra menggeleng sambil tersenyum. Ia mengambil sedikit madu dari wadah kecil, madu yang diambil dari pohon putih hitam di hutan larangan. "Ibu, coba minum ini sedikit saja," ucapnya lembut. Maksari ragu, namun menurut. Saat madu itu menyentuh bibirnya, ia terdiam. Matanya terpejam.
Napasnya yang tadi tersengal perlahan menjadi lebih teratur. Rasanya hangat sekali, gumam Maksari. Beberapa menit berlalu. Batuknya mereda. Dadanya terasa lebih ringan. Ia membuka mata dan menatap Indra dengan heran bercampur haru. "Indra, ibu kok merasa lebih enakan?" katanya pelan. Indra menunduk. Hatinya bergetar. Ia tidak mengatakan apapun tentang hutan larangan atau merak hitam putih. Ia merasa belum waktunya. Malam turun dengan cepat. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Setelah memastikan ibunya tertidur, Indra duduk sendiri di sudut rumah, menatap telapak tangannya sendiri. Ia mengeluarkan bulu merak hitam putih dari saku dadanya. Bulu itu tampak berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Hitamnya dalam, putihnya bersih, seolah menyimpan cahaya sendiri. Saat Indra menyentuhnya, bulu itu bergetar halus. Indra terdiam lama. "Apa sebenarnya kamu?" bisiknya. Malam itu, Indra tertidur dengan bulu itu di genggaman. Dan malam itu pula, mimpi datang. Indra merasa dirinya berdiri di tengah hutan, tetapi hutan itu jauh lebih terang. Pohon-pohon bercahaya lembut, sungai mengalir jernih seperti kaca. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam dan putih, rambutnya panjang, wajahnya tenang dan berwibawa. "Kau telah memilih jalan kebaikan," ucap lelaki itu tanpa membuka mulut. "Siapa? Siapa Anda?" tanya Indra. "Aku penjaga keseimbangan," jawabnya. "Dan kau telah menyelamatkan salah satu titisan penjaga hutan." Indra tersentak. "Merak itu?" Lelaki itu mengangguk perlahan. "Ia bukan sekadar burung. Ia adalah ikatan antara alam dan manusia." "Lalu aku?" Suara Indra bergetar. "Kau diberi amanah. Bukan kekayaan untuk disimpan, melainkan rezeki untuk dijaga," jawab sang penjaga. Cahaya di sekeliling mereka meredup. Lelaki itu melangkah mendekat. "Selama hatimu tetap bersih, alam akan menolongmu. Namun jika keserakahan datang, baik dari dirimu maupun orang lain, ujian akan jauh lebih berat." Indra ingin bertanya lebih banyak, namun cahaya tiba-tiba menyilaukan. Ia terbangun dengan napas memburu. Fajar belum menyingsing. Namun ayam jantan berkokok lebih awal dari biasanya. Indra duduk tegak, keringat membasahi punggungnya. Di tangannya, bulu merak itu masih ada. Namun kini, di ujung bulu tersebut, muncul titik cahaya kecil, berdenyut perlahan seperti napas. Indra memandangnya dengan perasaan campur aduk, takut, haru, dan tekad. Ia sadar satu hal. Hidupnya bukan lagi sekadar milik dirinya sendiri. Dan keajaiban yang ia alami baru saja membuka pintu menuju perubahan besar, bagi dirinya, bagi desanya, dan bagi hutan yang selama ini dia menjaga manusia. Pagi itu, Desa Sumberjati terbangun dengan suasana yang berbeda. Matahari belum sepenuhnya muncul, namun rumah Indra sudah didatangi beberapa warga. Awalnya hanya satu orang, lalu dua, lalu semakin banyak. Mereka datang dengan wajah cemas, membawa harapan yang sama, kesembuhan. Maksari, ibu Indra, duduk di depan rumah dengan napas yang jauh lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Batuknya hampir tak terdengar. Wajahnya tampak segar, bahkan ada rona merah muda di pipinya. "Maksari kelihatannya sehat betul hari ini," gumam Bu Rukayah, tetangga sebelah, sambil menatap tak percaya. Maksari tersenyum tipis. "Entahlah, sejak minum madu Indra semalam, dada saya terasa lega."
Kabar itu menyebar lebih cepat dari api yang menyambar ilalang kering. Indra keluar dari dalam rumah dengan raut wajah tenang. Ia terkejut melihat banyak orang berkumpul. Beberapa di antaranya batuk parah, ada yang pincang, ada pula yang membawa anak kecil dengan tubuh lemas. "Indra, kami dengar madumu beda," kata Pak Lurah yang ikut datang pagi itu. "Kalau benar bisa menyembuhkan, tolonglah, kami mohon." Indra terdiam. Kata-kata sang penjaga hutan dalam mimpinya terngiang kembali. Bukan rezeki untuk disimpan, melainkan untuk dijaga. Indra mengangguk pelan. Ia masuk rumah, lalu keluar membawa wadah madu kecil. Ia membagikannya secukupnya, tidak berlebihan. "Minum sedikit saja. Jangan serakah," pesannya. Keajaiban itu nyata. Seorang anak yang demam tinggi perlahan membuka mata dan tersenyum. Seorang lelaki tua yang kakinya sering gemetar bisa berdiri lebih tegak. Batuk yang tak kunjung sembuh mereda dalam hitungan jam. Warga terperangah. "Ini bukan madu biasa," bisik seseorang. Namun bersama kekaguman, muncul sesuatu yang lain. Iri hati. Di sudut kerumunan, beberapa orang saling bertukar pandang. Mereka bukan datang untuk sembuh, melainkan menghitung keuntungan. "Kalau madu itu dijual ke kota, harganya bisa berlipat," bisik seorang pria bernama Surya, tengkulak licik yang sering membeli hasil hutan murah lalu menjualnya mahal. "Indra itu bodoh. Dibagi-bagi gratis," sambung temannya dengan senyum miring. Sementara itu, Indra tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia masuk hutan, mengambil madu dengan hati-hati, dan pulang membawa cukup. Anehnya, setiap kali ia melangkah, hutan seolah membukakan jalan. Lebah tidak menyerang, pohon terasa lebih kokoh, dan arah pulang selalu jelas. Maksari kini bisa bangun sendiri, memasak, bahkan menjemur pakaian. Rumah mereka yang dulu sepi kini ramai oleh tamu. Indra tetap rendah hati. Ia tidak pernah menyebut tentang merak hitam putih. Namun malam demi malam, bulu merak di saku Indra semakin sering bergetar ketika ia hendak masuk hutan. Seolah memberi tanda kapan ia boleh melangkah dan kapan harus berhenti. Suatu sore, Surya datang menemui Indra. "Indra, kau pemuda baik. Tapi kau bisa lebih dari ini," kata Surya sambil tersenyum licik. "Tunjukkan tempat madumu. Kita kerja sama. Aku yang jual, kau yang ambil. Kita kaya bersama." Indra menatap Surya lama. Ada hawa dingin merambat di dadanya. "Hutan itu bukan milikku," jawab Indra tegas. "Aku hanya mengambil secukupnya." Surya terkekeh. "Jangan sok suci. Alam itu untuk diambil. Kalau kau tak mau, orang lain pasti mau." Ucapan itu seperti ancaman terselubung. Malamnya, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pohon-pohon berderit. Bulu merak di tangan Indra berdenyut kuat, panas. Indra bermimpi lagi. Ia melihat hutan terbakar, sungai mengering, dan merak hitam putih berdiri di atas pohon putih hitam dengan mata sedih. Di kejauhan, manusia menebang dan memasang jerat. Indra terbangun dengan napas tersengal. Keserakahan sudah mendekat, gumamnya. Keesokan harinya, terdengar kabar beberapa orang masuk ke hutan larangan tanpa izin. Mereka mengikuti Indra diam-diam. Sejak itu, kejadian aneh mulai muncul. Orang-orang tersesat. Hujan turun tiba-tiba. Lebah menyerang tanpa sebab. Beberapa pemburu pulang dengan luka aneh. Warga mulai resah. Indra berdiri di tepi hutan saat senja,
menatap dalam kegelapan pepohonan. Ia merasakan beban berat di dadanya, amanah yang tidak pernah ia minta, namun kini harus ia pikul. Di kejauhan, terdengar suara kepakan sayap berat. Indra menunduk. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya. Angin menjawab dengan dingin. Dan di balik pepohonan, sepasang mata hitam putih kembali menyala. Fajar menyingsing dengan warna kelabu. Desa Sumberjati terbangun bukan oleh kokok ayam, melainkan oleh teriakan panik dari arah hutan. Suara itu menggema memecah kesunyian pagi, membawa rasa takut yang belum pernah dirasakan warga sebelumnya. "Orang-orang belum kembali," teriak seorang pemuda sambil berlari ke tengah desa. Mereka masuk hutan semalam, mengikuti Indra. Indra yang baru saja selesai berdoa langsung berdiri. Dadanya berdebar kencang. Mimpi buruk semalam terlintas jelas di benaknya, pohon terbakar, jerat-jerat terpasang, dan tatapan sedih merak hitam putih. "Siapa saja?" tanya Indra cepat. "Surya dan 4 orang lainnya," jawab pemuda itu terengah. Maksari menggenggam lengan Indra dengan cemas. "Endra, jangan masuk hutan lagi. Ibu takut." Indra menatap ibunya dengan lembut, lalu menggeleng pelan. "Kalau aku tidak masuk, mereka bisa tidak kembali, Bu." Ia meraih keranjang rotannya, lalu menyelipkan bulu merak hitam putih ke saku dadanya. Saat bulu itu menyentuh dadanya, Indra merasakan denyut hangat, lebih kuat dari sebelumnya. Langkahnya mantap ketika ia mendekati batas hutan. Namun hari itu, hutan terasa berbeda. Angin berputar liar, dedaunan jatuh berhamburan, dan tanah lembab mengeluarkan bau getir. Burung-burung terbang rendah, seolah melarikan diri dari sesuatu yang besar dan marah. Indra berdiri di batas hutan, menunduk. "Nyun Sewu, aku datang bukan untuk mengambil. Aku datang untuk memperbaiki," ucapnya lantang. Bulu merak di dadanya bergetar kuat, hampir panas membakar kulitnya. Indra melangkah masuk. Semakin ke dalam, suasana semakin mencekam. Akar-akar menjulur ke jalur setapak, menutup jalan yang biasa ia lewati. Pohon-pohon seakan berpindah tempat, membuat arah sulit dikenali. Di kejauhan, terdengar teriakan, "Tolong!" Indra berlari ke arah suara itu. Ia menemukan salah satu warga terjebak di semak berduri, tubuhnya penuh goresan. "Indra, aku tidak bisa keluar," jalannya berubah, katanya dengan mata ketakutan. Indra membantu melepaskan pria itu, lalu memintanya duduk dan menunggu. "Jangan bergerak. Ikuti arah angin. Aku akan cari yang lain." Setiap langkah Indra terasa seperti menembus dinding tak kasat mata. Udara semakin berat. Langit di atas tertutup awan gelap, membuat siang terasa seperti senja. Tak lama kemudian, Indra menemukan 2 orang lainnya. Mereka lemas, wajah pucat, dan salah satunya mengalami luka akibat lebah hutan yang menyerang tanpa ampun. "Maaf, kami serakah," isah salah seorang dari mereka. Indra menelan ludah. Sekarang bukan waktunya menyesal. "Ikuti aku." Namun Surya belum ditemukan. Indra merasakan bulu merak di dadanya berdenyut lebih keras. Ia tahu, pusat kemarahan hutan berada di satu titik, di pohon putih hitam. Langkahnya tertarik ke arah itu. Saat Indra tiba di tanah lapang, pemandangan mengerikan menantinya. Pohon putih hitam itu tergores kapak. Beberapa jerat kawat terpasang di sekitarnya. Tanah penuh bekas injakan kasar. Dan di bawah pohon itu, Surya terbaring, kakinya terjerat akar yang mencengkeram seperti tangan hidup. Wajahnya pucat, matanya liar. "Indra,
"Lepaskan aku!" teriaknya panik. Namun sebelum Indra sempat mendekat, tanah bergetar hebat. Angin berputar membentuk pusaran. Dari atas pohon, terdengar suara kepakan sayap besar. Merak hitam putih muncul. Namun kali ini, wujudnya jauh lebih besar dan mengerikan. Ekornya mengembang penuh, matanya bersinar tajam, dan cahaya hitam putih menyelimuti seluruh tanah lapang. Surya menjerit ketakutan. Indra langsung berlutut. Ampuni mereka. Kesalahan mereka adalah kebodohan, bukan niat memusnahkan. Merak itu menatap Indra lama. Udara bergetar. Suara gaib bergema di benak Indra. Keserakahan harus ditebus. Indra menunduk lebih dalam. Biarkan aku yang menanggung. Aku yang mengenalkan madu itu. Aku yang gagal melindungi hutan. Bulu merak di dadanya menyala terang. Cahaya mengalir ke seluruh tubuh Indra. Tanah berhenti bergetar sejenak. Merak hitam putih mengeluarkan suara panjang. Angin berhenti. Akar-akar yang melilit Surya perlahan melepas cengkeramannya. Surya tergeletak lemas, menangis terseduh. "Pergilah. Jangan kembali," suara itu menggema. Hutan perlahan tenang. Awan gelap tersibak. Cahaya matahari menembus celah daun. Indra membantu Surya berdiri. Tatapan Surya kosong, ketakutan masih membekas. Mereka keluar dari hutan bersama yang lain. Warga terdiam melihat kondisi mereka, luka, trauma, dan rasa bersalah. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang berani masuk hutan larangan tanpa izin. Namun bagi Indra, ia tahu satu hal. Ia telah berdiri tepat di tengah garis batas antara manusia dan alam. Dan ujian berikutnya akan menuntut lebih dari sekadar keberanian. Hutan kembali sunyi setelah amuknya reda. Angin berembus lembut, dedaunan jatuh perlahan seolah menutupi jejak kekacauan yang baru saja terjadi. Namun di dalam dada Indra, badai belum benar-benar berhenti. Desa Sumberjati diliputi keheningan aneh. Orang-orang berbicara pelan, bahkan anak-anak yang biasanya berlari kini bermain tanpa suara. Tatapan mereka pada Indra berubah, bukan lagi sekadar kagum, melainkan campuran antara hormat dan takut. Dia yang berbicara dengan hutan, bisik seseorang. Dia bisa memanggil burung gaib, bisik yang lain. Indra mendengar semua itu, tetapi memilih diam. Maksari memandang anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Endra, hidupmu jadi berat sejak madu itu," ucapnya pelan malam itu. Indra duduk di samping ibunya. "Aku tidak minta semua ini, Bu." "Aku tahu," jawab Maksari. "Tapi kalau Gusti sudah memberi amanah, menolak pun bukan jalan yang mudah." Kata-kata itu menancap dalam hati Indra. Sejak kejadian di hutan, Indra sering dipanggil warga untuk menyelesaikan berbagai masalah. Orang yang tersesat meminta bantuan. Mereka yang sakit berharap madu. Bahkan Pak Lurah datang meminta nasihat tentang batas hutan yang harus dijaga. Namun, tidak semua datang dengan niat baik. Suatu sore, beberapa orang desa mendatangi Indra dengan wajah tegang. Mereka membawa usulan yang terdengar manis, tetapi berbau keserakahan. "Indra, kita bisa buat aturan," kata salah satu dari mereka. "Hutan tetap dijaga, tapi madunya kita kelola bersama. Desa jadi makmur." Indra menggeleng pelan. "Makmur bukan berarti mengambil lebih banyak." "Kau terlalu takut pada hutan," sahut yang lain. "Sekarang kau punya kuasa." Ucapan itu membuat dada Indra sesak. Malamnya, bulu merak di saku Indra bergetar hebat.
Angin bertiup kencang meski langit cerah. Indra keluar rumah, menatap ke arah hutan. "Apa aku salah?" tanyanya pada gelap. Cahaya lembut muncul di batas pepohonan. Merak hitam putih berdiri di sana, anggun dan tenang. Kali ini, ukurannya tidak mengerikan, justru menenangkan. Indra mendekat dan berlutut. Merak itu mengembangkan ekornya sedikit. Dari cahaya itu, muncul bayangan sang penjaga hutan, lelaki berjubah hitam putih dari mimpi Indra. "Ujianmu belum selesai," ucap sang penjaga. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Indra lirih. "Kau berada di persimpangan," jawabnya. "Jika kau menuruti manusia sepenuhnya, hutan akan mati. Jika kau menutup diri dari manusia, desamu akan hancur." Indra terdiam. "Kau harus menjadi jembatan," lanjut sang penjaga. "Bukan pemilik, bukan penguasa, melainkan penjaga keseimbangan." Air mata Indra jatuh. "Berat sekali," katanya jujur. "Setiap amanah memang berat," jawab sang penjaga lembut. "Namun ingat, kau tidak sendirian." Bayangan itu memudar. Merak hitam putih mendekat dan menjatuhkan satu helai bulu kecil lagi ke tangan Indra. Bulu itu menyatu dengan yang lama, membuat cahaya lebih stabil. Keesokan harinya, Indra mengumpulkan warga desa. "Hutan tidak boleh dimasuki sembarangan," ucapnya tegas namun tenang. "Madu akan dibagikan secukupnya, hanya untuk kebutuhan, bukan keserakahan. Siapapun yang melanggar, menanggung akibatnya sendiri." Beberapa orang mengangguk. Beberapa terlihat tidak puas. Namun alam seolah menyetujui keputusan itu. Hujan turun teratur. Tanaman tumbuh subur. Penyakit berkurang. Meski begitu, Indra tahu kedamaian ini rapuh. Di balik senyum warga, masih ada mata yang menghitung keuntungan. Dan di dalam dirinya sendiri, ada kerinduan akan hidup sederhana tanpa beban gaib. Malam itu, Indra duduk sendirian di tepi rumah. Ia menatap bintang, menggenggam bulu merak yang kini terasa hangat, stabil. "Kalau suatu hari aku harus memilih, apakah aku siap kehilangan segalanya?" bisiknya. Angin berdesir pelan, membawa satu pesan tanpa suara. Penjaga sejati tidak hidup untuk dirinya sendiri. Indra memejamkan mata. Ia tahu, ujian terbesar belum datang. Malam turun tanpa suara, tetapi beban di dada Indra terasa semakin berat. Sejak ia menetapkan aturan penjagaan hutan, desa memang terlihat tenang. Namun Indra tahu, ketenangan itu seperti permukaan air yang menutup arus deras di bawahnya. Dan firasat itu terbukti. Suara trompet motor memecah kesunyian dini hari. Beberapa lampu sorot menyapu tepi desa. Orang-orang asing datang, membawa senjata, parang, dan jerat kawat. Mereka bukan warga desa. Wajah-wajah keras, sorot mata penuh perhitungan. Surya berdiri di antara mereka. "Di sanalah hutannya," ujar Surya sambil menunjuk ke arah timur. "Madu dan burungnya ada di sana." Warga terbangun oleh keributan. Ketakutan menyebar cepat. Beberapa orang mencoba melarang, namun didorong kasar. Indra keluar rumah dengan langkah cepat. Maksari memanggilnya panik. "Endra, jangan ke hutan. Ini bukan urusanmu," teriak ibunya. Indra berhenti sejenak. Ia menatap ibunya lama, wajah yang ia lindungi sejak kecil, satu-satunya alasan ia bertahan hidup. "Kalau aku tidak pergi, Bu, semuanya akan hancur," ucap Indra pelan. Ia menunduk, mencium tangan ibunya, lalu berbalik tanpa menoleh lagi.
Bulu merak di dadanya menyala panas, lebih kuat dari sebelumnya. Di batas hutan, Indra berdiri menghadang para pemburu. "Kalian tidak boleh masuk," katanya lantang. Salah satu pria tertawa sinis. "Minggir, bocah. Ini urusan bisnis." Indra tidak bergerak. Langkah pertama pemburu memasuki hutan menjadi pemicu bencana. Langit mendadak menghitam. Angin mengamuk. Petir menyambar tanpa hujan. Tanah berguncang hebat, membuat beberapa orang terjatuh. "Ini ulahmu," teriak Surya panik. Indra berlutut, menancapkan tangannya ke tanah. "Nyun sewu, hentikan," ucapnya dengan suara bergetar. Namun kali ini, hutan tidak langsung merespons. Dari kedalaman pepohonan, terdengar suara kepakan sayap, lebih berat, lebih menggelegar dari sebelumnya. Merak hitam putih muncul dengan wujud raksasa, memenuhi langit di atas hutan. Ekornya membentang seperti gerbang cahaya hitam dan putih. Para pemburu berteriak ketakutan. Beberapa berlari, beberapa terjatuh dan pingsan. Namun kemarahan alam belum mereda. Akar-akar besar keluar dari tanah, melilit kaki manusia. Pohon-pohon bergerak, menutup jalan keluar. Jerit minta tolong bercampur suara angin dan petir. Indra berdiri di tengah kekacauan itu. "Cukup," teriaknya dengan seluruh tenaganya. "Hentikan. Aku mohon." Merak hitam putih menatap Indra dari ketinggian. Tatapan itu bukan marah, melainkan menuntut. Suara sang penjaga hutan bergema di benak Indra. Untuk menenangkan alam, harus ada penebusan yang setara. Indra tersentak. "Apa maksudmu? Ikatanmu dengan hutan harus disempurnakan." Indra terdiam. Ia mengerti. Selama ini, ia hanya menjadi perantara. Namun kini, alam menuntut pengorbanan sejati. Indra melangkah maju, berdiri tepat di bawah cahaya ekor merak. "Aku siap," ucapnya lantang. "Hentikan amukan ini. Biarkan aku yang menanggung." Cahaya menyelimuti tubuh Indra. Bulu merak di dadanya terlepas, melayang ke udara, lalu menyatu dengan cahaya raksasa di atasnya. Indra merasakan tubuhnya melemah. Lututnya bergetar. Napasnya berat. Dalam cahaya itu, ia melihat kenangan, ibunya tersenyum, desa yang damai, hutan yang hijau. Air mata mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin mereka hidup, tanpa saling melukai," bisiknya. Merak hitam putih mengeluarkan suara panjang, menggetarkan langit. Sekejap kemudian, angin berhenti. Petir menghilang. Akar-akar kembali masuk ke tanah. Pohon-pohon diam. Para pemburu tergeletak lemas, tetapi selamat. Surya menangis ketakutan, wajahnya pucat seperti mayat. Indra jatuh berlutut. Cahaya memudar. Merak hitam putih mengecil wujudnya, lalu terbang perlahan menuju kedalaman hutan, meninggalkan 1 kilau terakhir yang jatuh ke tangan Indra. Namun kini, Indra tidak bisa bangkit. Warga desa yang menyusul menemukan Indra terbaring lemah di batas hutan. Maksari menjerit saat melihat anaknya tak sadarkan diri. "Endera, anakku." Indra dibawa pulang. Selama 3 hari 3 malam, ia terbaring antara hidup dan mati. Tubuhnya panas dingin. Kadang ia tersenyum, kadang menangis dalam tidur. Dalam alam antara sadar dan tidak, Indra berdiri di gerbang cahaya hitam putih. Sang penjaga menunggunya. "Jika kau melangkah lebih jauh, kau tak akan kembali sepenuhnya," ucapnya. Indra menoleh ke belakang.
Ia melihat ibunya menangis, desa yang ia jaga, hutan yang berdiri tenang. Aku ingin kembali, tapi aku tidak ingin alam disakiti lagi, jawab Indra. Sang penjaga tersenyum. Kalau begitu, pulanglah. Tapi ingat, hidupmu tak lagi sama. Cahaya mendorong Indra perlahan kembali. Pada subuh hari keempat, Indra membuka mata. Maksari memeluknya sambil menangis. Warga bersujud syukur. Namun Indra merasakan sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Ikatan dengan hutan kini menyatu dalam napasnya sendiri. Ia telah membayar harga yang diminta alam. Dan kini, takdirnya mendekati akhir yang agung. Subuh itu datang dengan cahaya yang berbeda. Matahari terbit perlahan dari balik perbukitan, menyinari desa Sumberjati dengan warna keemasan yang lembut. Udara terasa lebih segar, lebih ringan, seolah desa baru saja dibersihkan dari beban panjang yang tak kasat mata. Indra terbangun dengan tubuh lemah, tetapi pikirannya jernih. Ia bisa mendengar segalanya, kokok ayam di kejauhan, desir angin di sela daun, bahkan aliran air sungai kecil di balik rumah. Semua terdengar terlalu jelas, seolah jarak antara dirinya dan alam telah menghilang. Maksari duduk di sampingnya, memegang tangan Indra erat-erat. Matanya sembab, tetapi wajahnya penuh rasa syukur. Endera, Gusti masih mengembalikan kamu pada ibu, ucapnya bergetar. Indra tersenyum lemah. Ibu, maafkan aku membuat ibu takut. Maksari menggeleng. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan melindungi semuanya? Kata-kata itu membuat dada Indra sesak. Beberapa hari berlalu. Indra mulai bisa duduk, lalu berdiri, meski tubuhnya cepat lelah. Namun ada hal yang tidak bisa ia sembunyikan. Setiap kali ia melangkah, daun-daun di sekitarnya bergerak pelan, angin seolah mengikuti arah langkahnya. Warga desa menyadari perubahan itu. Indra sekarang seperti bagian dari hutan, bisik seorang tetua desa. Indra sendiri merasakannya. Ia tidak lagi perlu masuk terlalu dalam ke hutan untuk tahu apa yang terjadi. Jika ada jerat terpasang, dadanya terasa sesak. Jika ada pohon ditebang diam-diam, kepalanya berdenyut nyeri. Suatu sore, Indra berjalan ke batas hutan sendirian. Ia berdiri di tempat pertama kali bertemu merak hitam putih. Cahaya senja menembus pepohonan, menciptakan bayangan hitam dan putih di tanah. Merak itu muncul, kali ini tidak besar, tidak mengerikan. Wujudnya anggun, tenang, seolah sahabat lama. Indra berlutut. Aku masih di sini, ucapnya lirih. Tapi aku merasa separuh dari diriku tertinggal di hutan. Merak itu mendekat. Tatapannya lembut. Dari balik cahaya, sang penjaga hutan kembali hadir. Pengorbananmu telah diterima, ucapnya. Namun kini kau harus memilih. Indra menegakkan punggung. Memilih apa? Menjadi manusia sepenuhnya, hidup sederhana, tua, dan mati seperti manusia lain, tetapi ikatanmu dengan hutan akan memudar, jelas sang penjaga. Indra menelan ludah. Atau, tanyanya pelan. Atau menjadi penjaga sejati. Kau tetap hidup di desa, tetapi rohmu terikat pada hutan. Umurmu panjang, namun kesendirian akan menjadi harga yang harus kau bayar. Hening menyelimuti mereka. Indra teringat ibunya. Ia teringat anak-anak desa. Ia teringat wajah-wajah serakah yang masih mungkin datang. Apa hutan masih aman tanpaku? Tanya Indra. Untuk sementara, jawab sang penjaga. Namun manusia selalu lupa. Indra memejamkan mata.
Ia teringat dirinya dahulu, pemuda miskin pencari madu yang hanya ingin ibunya sembuh. Kini ia berdiri di persimpangan takdir yang jauh lebih besar dari mimpinya. Jika ia memilih menjadi manusia biasa, mungkin hidupnya akan tenang. Ia bisa menikah, punya keluarga, dan melupakan semua ini sebagai legenda. Namun jika ia pergi, siapa yang akan menjadi jembatan? Indra membuka mata. "Aku tidak ingin dikenang," katanya pelan tapi tegas. "Aku hanya ingin hutan tetap hidup dan manusia belajar cukup." Sang penjaga tersenyum. Merak hitam putih mengembangkan ekornya sedikit. Cahaya menyelimuti Indra, tidak menyilaukan, tetapi hangat dan menenangkan. "Mulai hari ini," ucap sang penjaga, "kau adalah penjaga hidup. Bukan makhluk gaib, bukan manusia biasa, melainkan saksi keseimbangan." Cahaya meredup. Indra berdiri kembali di batas hutan, sendirian. Namun dadanya terasa mantap. Sejak hari itu, Indra berubah. Rambutnya perlahan memutih di sisi, meski usianya masih muda. Waktu seolah berjalan berbeda baginya. Tahun-tahun berlalu, desa berkembang, tetapi Indra tetap ada, tenang, bijak, dan selalu hadir saat hutan terancam. Maksari menua dengan damai, lalu wafat dalam tidur dengan senyum tenang. Indra menguburnya di bawah pohon rindang, dekat suara sungai. "Aku akan baik-baik saja, Bu," bisiknya. Dan hutan bergema lembut seolah menjawab. Legenda tentang Indra mulai beredar ke desa-desa lain. Ada yang menyebutnya dukun hutan, ada yang menyebutnya wali alam. Namun Indra tetap hidup sederhana, rumah bambu, pakaian biasa, dan senyum tenang. Pada suatu senja, Indra berdiri di bukit kecil, memandang hutan yang hijau dan utuh. Ia tahu, satu bab lagi dalam hidupnya akan segera tertutup. Dan warisan sejati bukanlah madu, bukan pula keajaiban, melainkan kesadaran manusia tentang batas. Waktu berjalan seperti sungai yang tak pernah berhenti. Tahun demi tahun berlalu, musim berganti tanpa henti, tetapi satu hal tetap sama, hutan di timur desa Sumberjati tetap hidup. Hijau, lebat, dan bernafas seperti makhluk yang dijaga dengan kasih. Dan di sanalah Indra berada. Rambutnya kini memutih sepenuhnya, wajahnya dipenuhi garis usia, namun punggungnya tetap tegak. Orang-orang yang lahir dan tumbuh di desa mengenalnya sebagai sosok yang selalu ada, tidak pernah benar-benar muda, tetapi juga tak pernah benar-benar tua. Anak-anak memanggilnya Mbah Indra. Ia mengajari mereka cara membaca arah angin, mendengar suara burung, dan mengambil madu tanpa menyakiti lebah. Ia mengajarkan satu hal yang selalu diulangnya. Ambil secukupnya. Alam bukan untuk ditaklukkan, tapi diajak hidup bersama. Banyak yang mengangguk, meski tidak semua benar-benar mengerti. Namun benih itu tumbuh perlahan. Suatu hari, seorang bocah bernama Loka datang dengan mata berbinar. "Mbah, aku lihat burung besar hitam putih di hutan," katanya terengah. Indra tersenyum tipis. "Kalau kamu melihatnya, berarti hutan masih percaya pada manusia." Malam itu, Indra berjalan sendirian ke dalam hutan. Langkahnya pelan, tetapi mantap. Hutan menyambutnya dengan suara daun dan angin yang familiar. Di tempat pertama kali takdirnya berubah, merak hitam putih menunggu. Kini bulunya lebih berkilau, lebih tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuntutan, hanya penerimaan. Sang penjaga hutan muncul untuk terakhir kalinya. "Waktumu sebagai jembatan hampir selesai," ucapnya lembut. Indra mengangguk. Ia sudah lama merasakannya. Napasnya semakin pendek,
Langkahnya semakin berat, tetapi hatinya tenang. "Apakah hutan akan baik-baik saja?" tanya Indra. "Selama manusia mau mendengar," jawab sang penjaga. "Dan kini, sudah ada yang belajar." Indra teringat Loka dan anak-anak lain. "Aku tidak menyesal," katanya pelan. "Aku hidup lebih lama dari yang seharusnya. Aku melihat hutan tetap berdiri." Merak hitam putih mendekat, menundukkan kepala. Sehelai bulu hitam putih jatuh ke tangan Indra, ringan, hangat. "Itu bukan kekuatan," ucap sang penjaga. "Itu tanda perpisahan." Indra menggenggam bulu itu erat. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya menembus dedaunan. Indra duduk bersandar pada pohon tua, menutup mata dengan senyum kecil. Napasnya menyatu dengan angin. Dan saat matahari terbit sepenuhnya, Indra pergi tanpa suara. Desa Sumberjati berkabung, tetapi bukan dengan tangisan keras. Mereka mengubur Indra di tepi hutan, di bawah pohon yang selalu rimbun, ditemani suara burung dan aliran sungai. Aneh tapi nyata, sejak hari itu, tak seorang pun berhasil merusak hutan. Setiap niat buruk selalu kandas oleh alasan yang tak bisa dijelaskan. Tahun-tahun berlalu. Loka tumbuh menjadi pemuda. Suatu hari, saat mencari madu, ia menemukan sarang di pohon tinggi. Ketika ia hampir memanjat, angin berhembus pelan, seolah memperingatkan. Ia teringat kata-kata Indra. "Ambil secukupnya." Loka tersenyum dan turun. Saat itu, di kejauhan, seekor merak hitam putih berdiri di antara pepohonan, menatap dengan tenang. Legenda Indra tidak ditulis di buku. Tidak diabadikan dalam patung. Tetapi hidup dalam sikap manusia terhadap alam. Dan itulah warisan sejati. Bukan keajaiban besar, melainkan kesadaran kecil yang bertahan lama.